Uh, sudah susah sekali hari ini. Apa itu? Saya kepalaku, kau tahu. Tadi saya disuruh istriku cari gas. Langkahnya minta ampun, Hama. Dapat, tidak? Tidak ada. Tidak kau dapat gas tadi? Tidak ada. Tidak tahu kenapa akhir-akhir ini langka sekali. Halo, Pak Bahlil. Jadi tinggal tidak kebagian gas. Tinggal memasak pakai apa? Ini yang kita pusing ini. Saya tidak tahu akhir-akhir berapa bulan ini langka sekali sudah gas. Biasanya tidak buka tadi. Buka. Banyak dijual di pinggir jalan. Banyak di pinggir jalan. Jadi kira-kira bagaimana itu menurutmu? Kelangkaan gas begitu. Memang kondisi hari ini dengan rezim yang baru. Ini kan kita ada di 3 fase nih. Milenial, Gen Z, dengan apa lagi yang satu ini? Alpha. Alpha ini sudah lahir atau belum? Sudah. Saya kira belum lahir ini manusia. Berarti kita ini yang tua. Kita ini di milenial. Gen Z ini kelahiran tahun berapa dia? 2000-an. 2000-an. Ya. 99. Ente lahir tahun berapa? Kalau saya 2002. Berarti 2002. masuk Masuk di Gen Z saya. Di Gen Z. Tapi tunggu dulu. Ada yang salah kita ini. Kita ini sudah bicara. Tapi belum kita perkenalkan diri siapa. Itu sudah. Jadi yang penyusun Nama siapa? Nama? Belum kita perkenalkan ini. Saya Opik Delian Alindra. Opik Delian Alindra. Biasa orang salah sebut ini. Opik Delian Alindra. Yang menyanyi. Tidak, beda itu. Tombol Hati bukan? Beda. Oh, bukan. Ini Opik Pantai Barat ini. Saya kira menyanyi Tombol Hati. Lahir di? Kalau saya kelahiran ini Makassar. Kelahiran Makassar. Iya, bukan Pantai Barat saya. Lahir Makassar. Cuman besar di Pantai Barat. Besar di Pantai Barat. Sekolah SD, TK? SD dari TK saya, dari TK di Talaga, SD di Talaga, kemudian SMP di Talaga juga. SMP di Talaga juga? Ya. Tapi tadi sore tidak disuruh mama pergi cari gas. Sudah selesai. Bukan lagi yang SD ini. Langka sekali. Belum nikah? Belum. Alhamdulillah masih dalam rangka masih mencari jalan. Kalau aku bangun rumah nanti di istri, kau cari ke pangkalan gas. Jangan sibuk kayak dia. Aduh, itu lagi. Supaya tidak kalah ya. Tidak, sebenarnya kalau disuruh cari gas tidak susah. Tidak susah. Cepat dapat. Oke, kita lanjut. Terlalu jauh sudah. Oke. Opik Delian Alindra. 18 huruf itu. 18 huruf. SD di Talaga. 18 bagi 2 dapat 9. Terus lu hitung angkanya. Kalau matematika tidak mampu saya. Kemarin daftar CPNS jatuh di matematika. Ini Gen Z mau daftar CPNS juga. Saya kira hanya milenial yang daftar CPNS. Tidak, ada Gen Z sudah ada juga. Sudah masuk di sana. Kau kira Gen Z ini masih umur 7 tahun? Gen Z ini sudah 20 lebih, Bos. Ya, sampai 2010 dia. 2010. Ya, 2010 ke 2012. Batasnya. Batas Pak. Dari 2012 ke atas Alpha sudah. Sudah Alpha itu. Jadi dia dari kalau saya tidak keliru itu 97 atau 2000 itu mulainya. Milenial. Gen Z. Oh iya. Tapi di angka-angka kelahiran seperti begitu, mereka itu bimbang sebenarnya. Bimbang tuh, mereka itu bingung mau masuk di generasi milenial atau Gen Z. Kan begitu toh? Karena pemikirannya orang ini masih titipan dari Gen Z, dari milenial. Berarti yang kuliah sekarang ini rata-rata Gen Z. Ya, rata-rata Gen Z. Alpha belum masuk kuliah ya? Belum, masih sekolah sekarang. SD, SMP. Mungkin masih ada yang PAUD barangkali. Ya. Ya, kira-kira. Mereka belum merasakan bayar SPP. Oh, belum. Berarti masih apa? Kalau minta uang jajan 2.000 dikasih. Belum. Pokoknya belum mereka rasa baku uruskan gas. Belum. Masih ciki-ciki. Oke, Opik Delian Alindra. Sakral sekali ini. Potong kambing nanti kalau Sekolah di mana nih? Sekolah saya di Talaga. Di Talaga. Sampai SMA saya itu di Sabang. Nah, nanti pas kuliah itu di Untat. Kuliah di Untat. Fakultas Hukum. Dari semua narasumber yang kita undang. Hukum semua. Hukum semua. Ada tidak? Iya, cuma Febri.
Sekali Kesmas ke sini ada Mas, supaya ada temanku juga. Kan sudah ada perwakilan Stick IJ. Kau tidak tahu dia ini ketua alumni Mas, Stick IJ. sudah. Tapi waktu caleg kemarin kau lihat foto Pelaksana. Tidak bisa. Pelaksana. Mau manuver dengan dia tidak bisa. Bahaya. Tidak bisa. Masuk sel nanti. Upik masuk kuliah. Alhamdulillah Tahun berapa? Agustus kemarin kalau masuk kuliah itu 2020. Jadi kami itu angkatan COVID pertama. Oh, korban COVID. Korban kok sudah dibeli baju batik. Baru tidak jadi kuliah. Bukan tidak jadi kuliah, tidak jadi perpisahan. Sudah beli baju batik, sudah itu Oh, itu perpisahan SMA. untuk perpisahan SMA. Oh, berarti waktu selesai lulus SMA tidak ada ini bagas motor. Tidak ada. Coret-coret baju tidak? Tidak ada. COVID. Tidak ada. Ngeri, Tidak bos. tidak selesai sekolah. Tidak sekali. Oh Langsung iya, COVID. karena libur kan? Langsung COVID. libur panjangkan. Jadi masuk kampus pada saat itu sudah dalam keadaan COVID. Ya, 2020 itu kami kuliahnya itu online Zoom. Tapi kau tahu tidak dia ini alumni hukum? Wah, beliau ini namanya terkenal, Pak. Terpampang. Baru ini saya ketemu. Terpampang di Mading. Bukan di Mading. Saya kira Banyak. terpampang di Mading. Bukan hanya di Di kampus. Dulu saya tulis nama aku di dinding. Di dinding. Karimul Hamid. Karimul Hamid. Apa artinya itu? Nah, Nama coba. Karimul. Harus kau jelaskan kalau ada orang bertanya. Artinya Tidak kan, afdol kalau tidak dijawab. artinya kan ada yang bilang nama itu doa. Hmm. Supaya orang yang masih bujang ini bisa belajar. Jangan salah kasih nama. Coba. Saya Karimul tidak tahu Hamid. juga apa artinya dari pepaku itu dikasih nama. Sedangkan nama aku saya tidak tahu artinya apa. Kau tanya, kau mau tanya dengan siapa artinya nama apa kira-kira? Supaya dia tahu tuh. Saya tidak tahu juga apa artinya nama aku. Tapi masih bagus namanya kakak. Kemarin kami waktu urus pilkada itu Iya. banyak mendata. Ada namanya orang bermasalah, juga tidak boleh disebut namanya. Akhirnya kita juga waktu memproses Nah, jadi kendala juga di lapangan. karena Namanya dia. tidak jelas namanya. Tidak jelas namanya. Bayangkan, tidak jelas. Bukan tidak jelas. Upik kuliah berapa tahun? Saya alhamdulillah tidak lewat 4 tahun. Tidak lewat 4 tahun. Tidak. Cum laude kemarin tidak? Alhamdulillah cum laude. Cum laude. Berarti 3,8. Ya, 3,8 ya. Berarti termasuk mahasiswa yang Ya. cerdas. Tuh, termasuk Insya mahasiswa Allah. yang pintar, kan begitu. Nah, ketimbang Jangan ditanya saya. Oh, 7 tahun, Mbak, 7 tahun. saya 9 tahun baru. Oh, 9 tahun. tapi memang hidup itu kan pilihan memang. Oh, Bukan siap. soal siap. pintar tidak pintar. Pilihannya beliau. Memang. Tapi saya akui beliau, semua karir dia laksanakan dengan Segala aspek. pokoknya semua. Mulai dari percintaan sampai politik dia babat. Beliau ini. Kalah Zainuddin. Oke, kita lanjut. Kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Apa yang kau pikir? Tidak, saya Apa yang kau pikir? lagi tidak enak badan saya. Wah, habis. Kenapa bisa? Biasa. Dekat-dekat malam Lailatul Qadar. Zikir begitu. Oke, Ubik. Saya dengar aktif di dunia pergerakan juga. Dunia pergerakan. Alhamdulillah ikut terlibat. Lembaga apa sekarang? Kalau di Ormas itu di Pelajar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia. Kalau di kedaerahan itu di HPMD, Himpunan Pelajar Mahasiswa dan Pelas. HPMD. HPMD. Apa tugasnya HPMD itu? Apa tugasnya HPMD? Intinya yang saya pahami, salah satu Iya. tugas HPMD ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Dampelas ini tidak boleh tertinggal Tidak boleh tertinggal. dalam hal apapun. Oke. Jadi jangan kita maju hanya persoalan nakalnya. Nah, Kan ini terkenal ini. Ya. Masing-masing daerah ada, banyak lah, tidak Banyak. perlu disebut. Nah toh, tapi yang harus kita kembalikan, jangan juga kita ini hanya menang di kenakalannya, siap. harus menang di prestasinya. Dalam hal apapun, pokoknya dimanapun kita tidak boleh dilupakan itu identitas daerah itu. Berarti tujuannya itu ke situ. Tujuannya itu. Tujuannya ke situ. Kalau HPMD. tagline dan Pelas itu apa dia? Dia bikin Kalau HPMD itu bon mai emu bon roa. Artinya? Tidak ada kalian, tidak rame. Mantap. Kalau untuk kecamatan ada enggak? Kominfo seperti tablan. Sama-sama orang beres gitu. Saya bukan sih orang Ampana. Oh, siap. Tapi tidak bisa kau pungkiri, kau ketua HPMD pertama. Oh. Setelah Ruli. Toh? Tidak, saya ini ketua yang kurang ajar. Karena waktu saya jadi ketua, Kenapa bisa kurang aja? saya itu jadi ketua, tapi Bukan KTP. waktu itu saya KTP 7 Una-Una, Oke. bukan KTP dan Pelas. Oke. Nah,
Itu. Berarti belum urus pindah domisili beli? Bukan, karena begini, kemarin HPMD itu melihatnya siapapun yang pernah minum air dari sana, berarti harus mendarah daging. Oke. Siapapun itu, intinya dia mau membangun daerah. Siap. Nah, makanya beliau ini karena berhubung waktu itu dia belum se-PKI ini. Se-PKI? Dia masih ya? Apa PKI? Istilah itu istilah. Oh iya, istilah. Disclaimer. Tidak ada masalah. Makanya saya boleh bahasa Harung ya? Makanya kita tunjuk kemarin dia sebagai ketua. Waktu itu masih ada wibawanya, sekarang sudah tidak ada. Oke, kita lanjut. Ya. Di masalah tentang tidak ada masalah. Silakan. Masalah tentang dunia pergerakannya Upik lah dulu toh. Oke. Supaya kita lebih mengenal di dalam narasumber kita. Siapa Gen Z Upik ini kan? Iya, siapa sebenarnya Upik itu? Seberapa orang yang kenal? Iya. Itu di PII tahun berapa bergabung di PII? Saya ikut PII ini 2018 pasca bencana Pasigala, bencana gempa. Bergabung. Jadi bencana gempa di Palu 2018 September. Oke. Saya ikut PII Desember. Jadi kami Pantai Barat. Jadi di Donggala kan ada 2 ini. Ikut di PII itu 2018 pasca gempa. Jadi bayangkan kami itu 114 orang. Mata air di lokasi kegiatan ini hanya 1. Di mana kegiatan? Di Toaya kemarin, di 2. Nah, jadi memang itu pertama kali saya ikut di dunia pergerakan dari 2018. Alhamdulillah sampai sekarang masih terlibat di sana. Kepanjangannya PII ini apa? Pelajar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia. Komi pelajar atau bukan? Orang belajar kan? Terpelajar? Tidak. Masa? Kayaknya tidak. Dia bukan orang pelajar. Tidak belajar Komi? SPPI. Jadi PKI. Tapi tunggu dulu. Terkait PI ini, toh sebelum kita terlalu jauh. Ya. Terkait PI ini. Ini kan PI ini kemarin sempat dibenturkan isu. Oke. Toh? Isu apa? Organisasi yang terlalu memegang teguh. Kan begitu toh? Sampai ada beberapa kader yang dikatakan itu melenceng dari syariat-syariat ketentuan negara. Siap. Kan begitu toh? Nah, bagaimana sebenarnya tanggapannya Komora terkait itu? Bahkan saya kemarin itu karena terlibat di penyelenggara, dianggap saya mencederai perjuangan Islam, Pak. Bayangkan ya. Sampai dibilang, kau ini tidak yakin dengan rezeki. Tidak yakin kau dengan rezeki. Kalau di PI itu kan ada ayat pamungkas itu Muhammad ayat 7. Iya. Bunyinya bagaimana? Bunyinya begini. Ya ayyuhallazina amanu intan surullah yansurkum wa sabit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kau tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kau. Jadi ada senior dia bilang, kau tidak yakin dengan Muhammad itu. Tunggu. Ada quotes yang masuk, Bos. Bye-bye editor, kau tidak potong itu. Harus dipotong itu. Lanjut. Pencerahan. Jadi dia bilang, kau tidak percaya dengan rezeki. Tidak percaya kau dengan Allah. Ya. Coba kau dikadar bertahun-tahun. Saya dalam hati gue, kalau saya ini anaknya presiden, pangku kaki saya di rumah. Iya. Kita ini rakyat biasa, Pak. Dan sering masuk di ranah-ranah gelapnya bagaimana kondisi negara. Siap. Nah, makanya kita terlibat di sana. Jadi sebenarnya persoalan perbedaan saja. Berbeda. Tapi bagaimana tanggapannya kalian menanggapi itu? Kan ada beberapa. Saya juga ada sempat lihat kan, termaksud bahwasanya beberapa kader PI menolak hormat di bendera negara. Kan itu toh? Itu kan sempat viral itu. Iya, siap. Kan begitu, sempat menolak hormat di bendera kebanggaan Indonesia. Tidak ikut upacara. Nah, kira-kira sebenarnya kalau bicara tentang dasar, apakah PI ini nasionalis juga enggak? Oke. Bicara tentang jadi memang kita berangkat dulu dari ini kendala yang selalu saya temukan di lapangan. Kalau kita mau masuk di sekolah, mau melaksanakan kegiatan, ada sekolah yang welcome, ada yang tidak. Nah, karena mereka menganggap, jangan ada kegiatan di sekolah ini. Anti pemerintah mereka. Anti pemerintah. Nah, jadi poinnya pertama, gurunya tidak update. Terkait PI. Terkait PI. Oke. Organisasi ini kan seiring berkembangnya zaman, ada perubahan AD/ART namanya. Ya, siap. Nah, kan kalau bicara tentang hormat bendera, kalau kita lihat sejarah, itu di zaman asas tunggal. Ya. Bahkan bukan cuma PI. Kami pun pernah mengalami. HMI di sana. Banyak ada GPI di sana. Bahkan banyak ormas-ormas Islam yang sebenarnya mereka setia terhadap negara ini, tapi dituduh ke sana. Ya, padahal sebenarnya mereka
memegang teguh. Memegang teguh. Kalau bicara tentang nasionalis ini kan bicara tentang mencintai bangsa. Ya. Nah, PI sampai hari ini sudah 76 atau 77 tahun melibatkan diri dalam memperjuangkan tujuan negara ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami pergi didik anaknya orang, Kak. Ya. Tidak digaji, tidak minta biaya kami dari BUMN. Sebesar pun. Tidak ada. Uang sendiri dipakai. Oke. Ideologinya PI ini apa? Berdasarkan apa dia? Berdasarkan Islam pasti. Berdasarkan Islam. Dan persoalan kita hari ini kadang dibenturkan Islam dan Pancasila. Ya. Nah, sementara Pancasila ini tidak bisa dipungkiri produk Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemanusiaan. Islam ini bukan cuma bicara tentang Tuhan. Ya, kalau menurut kita kan begini toh, pandangannya orang terkait Pancasila dan pandangan Islam itu berbeda. Itu untuk orang awam. Orang awam. Tapi kalau orang yang mempelajari lagi, sebenarnya tidak ada. Sinkronisasinya itu sama. Sama. Nah, cuman kan begini, ada beberapa hal yang dibenturkan terkait PI ini kan, terkait PI ini, bagaimana sebenarnya lembaga PI itu menyikapi hal-hal tersebut. Apakah ya sudah kita bodoh amat sih. Terserah barangkali orang bilang apa, yang penting PI ini tetap jalan. Oke. Atau coba kita jelaskan. Nah, pernah enggak di tahap seperti itu? Kalau pernah sih itu lebih ke sering, Kak. Karena kita tidak mau ingin berlama-lama dalam narasi. Jadi ya kita buktikan saja. Kami ke Toli-Toli, saya ke Toli-Toli, turnamen pas bulan Ramadan buat pesantren kilat. Kita ke sekolah dituduh teroris. Ke sekolah dituduh teroris. Pakai celana jeans. Berarti masih ada. Berarti sampai sekarang PI masih tetap disangka teroris. Disangka teroris. Baik, jadi kami tampilan ke sana, ya ada baju bah. Iya. Tampilan jeans. Islam modern. Islam berkemajuan kalau dibilang Muhammadiyah. Nah, jadi masuk ke pesantren, dituduh Wahabi. Serba salah gitu orang. Jadi masuk ke sana, cuman memang harus komunikasi kan. Ilmu meyakinkan orang itu memang diperlukan juga. Akhirnya sampai kami dibuatkan rapat khusus bahas Toli-Toli kemarin. Toli-Toli. Saya tidak perlu sebut nama sekolahnya. Menjaga ini. Iya, menjaga. Nah, jadi itu setingkatan SLTA ya? Iya. Setingkatan ya? Setingkatan SLTA. Jadi kami ke sana, tawarkan program. Kami bilang ini materinya. Sampai dibikinkan rapat khusus bersama guru-guru. Kami sampaikan sudah background. Kami ini mantan penyelenggara pilkada. Tidak mungkin kami mau ajar siswa jadi teroris. Akhirnya setelah kegiatan, minta tambah gurunya. Karena minta tambah. Karena sebelumnya musola yang cuma satu baris di sekolah, jadi bersesi-sesi, tidak cukup musola. Setelah kegiatan PI di sana, artinya kami kasih sadar anak-anak. Tapi kan dengan kejadian itu, bahwasanya mereka bisa membuka diri. Bahwasanya, PI bukan teroris kan begitu. Nah, itu yang jadi dia punya nilai plus. Nilai plus yang perlu masyarakat tahu. Karena ini Kak, kita juga ini kan yang jadi kendala, keterlambatan informasi sampai di daerah-daerah itu lambat. Kalau kita di kota tidak ada yang seperti itu. Tapi tidak. PII di Sulawesi Tengah ini ada berapa cabangnya? Di Sulawesi Tengah ini kan di 3 Banggai. Ada. Up, Bangket, Balut. Di Toli-Toli, di Buol. Upik sekarang menjabat sebagai apa? Alhamdulillah sekarang dipercayakan sebagai ketua wilayah. Ketua wilayah Sulawesi Tengah. Berarti ketua PI sekarang. Ketua PI. Nah, kemudian ada di kampus juga bergerak pengurus daerahnya, ada di Banao, di Pantai Barat. Di Donggalen kan terbagi 2 ini. Terpisahkan ini kan. Kota Palu. Ya, Kota Palu ini. Andai kata hasil efisiensi yang sekarang dibikin jembatan ke sana, mungkin langsung. Sebenarnya kau harus dukung Kasman 3 periode kalau begitu. Kalau program ini menjamurkan Lero jembatan ya kan dari program periode pertama itu Pak, dari Lero waktu itu wacana. Tapi beliau tolak. Beliau tolak. Tidak masalah. Dia mau mengalahkan Suramadu. jadi singkatnya seperti itu. Kalau bicara tentang PI memang kita fokusnya pada perbuatan, tapi tidak menghindari persoalan. Kita membuka diskusi, membuka dialog. Tapi stigma PI teroris ini itu hanya terjadi di salah satu kabupaten atau di hampir semua wilayah selama kami sebagai ketua wilayah yang diturun? Hanya beberapa kabupaten saja. Beberapa kabupaten saja. Bahkan di Kabupaten
khusus misalnya kayak di Banggai Laut, itu sangat dibutuhkan kehadiran PI sana. Karena kemarin waktu akhir Desember saya ke sana itu, waduh, bayangkan ini, anak MTS, kedapatan, kami dapat, tim itu dapat, Bacim Leng Fox, Pak. Anak MTS tidak pakai baju lagi. Padahal mereka sudah belajar dasar agama ini. Sudah belajar dasar agama. Kalau anu tadi tuh, anak MTS. Ngefox. Cimleng Fox. Akhirnya 6 orang itu. 6 orang. 6 orang. Itu tahun berapa kejadian? Akhir Desember kemarin. Akhir Desember. Karena kami ke sana. Pergi kalau bahasa Islamnya itu memperluas dakwah. Oke. Memperluas wilayah. Pergi ekspansi ke sana, ke ujung. Nah, kita dapat. Kita angkat ke sekolah. Langsung kami tawarkan program untuk dikasih bayar anak yang begini. Lewat jalur PI. Lewat jalur PI. Karena begini, anak-anak ini kan ditahu orang tuanya pergi ke sekolah. Iya. Tapi ternyata tidak sampai. Nah, itu PR-nya PI, itu tugasnya PI. Apa tujuannya PMI di dalam anggaran? PI, bos, bukan PMI. PII. Oh, salah dengar. Salah dengar gitu. Jadi ada kalau saya bagi 2 tujuan. Pertama, tujuan dari bicara sejarah. Itu persatuan umat. Ya, siap. Mempersatukan umat Islam. Kurang lebih sama HMI. Mempersatukan umat Islam. Karena waktu itu, PI ini kan bangkit 4 Mei 1947. 2 tahun setelah kemerdekaan. Nah, waktu itu, kondisi kita ini kan merdeka. Tidak lagi orang saling tembak-menembak. Tapi sistemnya dia wariskan. Apa sistem? Sistem pendidikan. Sistem pendidikan barat yang dia tinggalkan itu Belanda. Sistem pendidikan sekuler. Ya. Dipisahkan. Kalau kau belajar ilmu dunia, jangan kau belajar akhirat. Jangan kau belajar agama. Ya. Sebaliknya, kalau kau belajar di pesantren, jangan kau belajar IPS. Ya, jangan belajar ilmu dunia. Ini kan pemisahan antara agama dan negara. Nah, pemisahan dipisahkan. Ya. Di masa itu ya? Di masa itu. Akhirnya ada salah satu pemuda dari Universitas Islam Indonesia, almarhum Jusdi Ghazali. Beliau ini pendiri HMI juga. Jusdi Ghazali. Beliau itu beritikaf, Pak. Meminta petunjuk bagaimana ini? Ya, kondisi orang coba serang. Yang anak pesantren panggil anak SMA sebagai pelajar kafir karena tidak belajar agama. Sebaliknya, yang SMA panggil pesantren pelajar kolot karena tidak belajar kemajuan. Iya. Akhirnya si Jusdi Ghazali ini dirikanlah PI untuk mempersatukan kedua ini. Tapi kalau tujuan secara tekstual, tujuannya itu kesempurnaan pendidikan. Kesempurnaan pendidikan. Dan kebudayaan. Berarti di dalam PI ini sebenarnya harus menyatukan unsur pendidikan. Dunia dan akhirat. Dan akhirat. Ya boleh dipisah ini. Termasuk juga mungkin adat istiadat. Nah, bisa jadi masuk kan? Kebiasaan. Jadi misalnya budaya Indonesia ini kan kita tahu. Nah, budaya Indonesia ini budaya sopan. Budaya sopan. Nah, mungkin dengan adanya beberapa paham sekuler yang masuk, ini akan mungkin bisa luntur. Bisa. Hadirnya PI itu jadi sebenarnya itu tujuan PI. Iya, jadi tujuan PI kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap rakyat Indonesia dan umat manusia. Bayangkan umat manusia, Pak. Tidak main-main. Berarti jelas. Dan tidak ada di situ dibilang tujuan PI mau menjadikan rakyat Islam sebagai terorisme. Tidak ada, atau negarisme. Tidak ada. Berarti bukan yang dibubarkan 2015. Bukan lembaga yang dibubarkan 2015 itu. Saya kira jangan banyak teman dulu. Oh, saya ikut deklarasinya waktu itu. Artinya bukan berarti kita musuhi kan? Iya, tidak. Artinya hubungan sesama manusia harus dijaga. Apa yang membuat stigma PI itu teroris? Kalau saya fokusnya itu di persoalan oknum. Masyarakat kita ini kan tidak bisa membedakan antara urusan pribadi dengan urusan organisasi. Ketika pribadi yang bermasalah dikaitkanlah organisasi. Tidak mungkin begini. Tidak mungkin ada pencuri di satu sekolah. Satu orang pencuri di satu sekolah. Ya. Kita cap satu sekolah satu pencuri semua. Nah, itu yang masyarakat kita belum sampai ke sana. Belum bisa memilah itu. Nah, sehingga masuklah ke artinya stigma itu. Jangankan kita ini, zaman Nabi saja berdakwah dibilang penyihir. dilempar lagi. Bayangkan orang membawa risalah ini. Artinya itu sudah biasa lah terjadi seperti itu. Tapi sebagai ketua wilayah, sudah berapa buku yang Upik buat? Jadi bicara buku ini sebenarnya saya agak lucu karena background pendidikanku ini anak IPS. IPS. Anak IPS ini Kak terkenal itu di parkiran. Motor saya IPS juga, cuma dia IP. Motornya itu Kak, dia baru di parkiran. Motornya tidak di parkiran, di belakang kantin, belakang sekolah motornya. Mau bolos. Kalau mau bapak ajak di kelas.
Hah? Ya ada masuk, bikin ngapel kerjanya. Baju di luar, kancing baju hitam, celana botol, atau kaos kaki panjang. Untung tidak ada rok. Di zamannya Upik sekolah masih ada yang model begitu. Saya begitu. Berarti Berarti Upik pernah alami rokok disimpan di jangan baju. Oh, kalau saya tidak. Jadi karena saya dulu anak OSIS. Oh, dijaga juga kan. Dijaga. Berarti marwah OSIS tetap dijaga gitu. Dijaga image kita. Jadi anak IPS malas membaca. Rajin membaca, nanti besoknya mau ujian. Itu pun bikin contekan. Ya. Nah, pas masuk dunia kampus, waduh, ternyata beda budayanya. Ya. Kalau kau tidak ada literasimu, tertinggal kau. Bukan cuma tarasi. Kita ini kan orang Patiwar, jago tarasi, paten, segala macam. Raja Paten kan? Wah, tidak. Saya tidak bukan di daerah sebelah. Nah, jadi ikut di kampus, belajar di PI, artinya ormas ini kan mendidik kadernya untuk kaya gagasan, tapi kadang terhambat urusan menulis. Ya. Atau di kampus ketemu salah satu lembaga dakwah kampus, LDK UPIM. Oh ya, UPIM. Dia buka kelas menulis sampai menerbitkan buku. Ya. Oh, ikut saya. Jadi buku yang pertama ditulis buku apa? Apa judulnya? Judulnya itu Romantika Perjuangan. Itu pertama. Romantika. Ini sebenarnya jadi itu kan Romantika Perjuangan sempat saya lihat, tapi belum saya baca. Saya cuma lihat cover waktu itu. Nah, yang menjadi pertanyaanku kemarin ini, yang dibahas di dalam Romantika Perjuangan ini. Sebenarnya seperti apa itu romantika? Ataukah kayak macam misalnya sering kita dengar itu dengan anak-anak aktivis lain kan? Mawar-mawar perjuangan. Apakah sama itu tuh? Mawar-mawar perjuangan. Emot mawar. Jadi ada seorang teman dari Kendari, dia beli buku itu. Dia kira ini buku sejarah. Ya. Ternyata tidak. Di dalamnya itu bicara tentang kepribadian sama keorganisasian. Kenapa Romantika Perjuangan? Hidup ini kan perjuangan nih. Ya. Berorganisasi itu butuh perjuangan, Bu. Dan di antara kedua itu masih ada semacam suasana-suasana yang entah bicara tentang bahagia, cobaan, bicara tentang naik turunnya ujian hidup segala macam. Itu masuk itu yang sangat romantis. Di dalam buku itu. Di dalam buku itu dicantumkan semua. Dicantumkan, cuman bukan bicara pengalaman di sana, tapi bicara tentang refleksi. Jadi misal itu 2000 berapa terbit? 2022. 2022. Terbit buku itu. Buku pertama itu. Buku kedua? Buku kedua itu ini buku kedua. Anak gaul yang beragama. Anak gaul yang beragama. Masuk. Di zaman ini menceritakan dalam mindset berpikirnya Upik sebagai Gen Z. Iya. Anak gaul yang beragama ini kan saya menurutnya kan fobia agama ini. Sangat. Ya, sangat 2019 memuncak itu Islamofobia itu. Iya, Makanya orang Islam tapi dia alergi kalau bicara Islam. Maksudnya kayak dia kalau mendengar Islam itu di pikirannya orang pengajian atau ceramah bikin mengantuk. Itu. Sampai saya tadi malam itu saya cerita pengalaman. Saya itu pergi sholat Isya. Niat mau tarawih. Pas saya mau tarawih, mohon maafin, dia sebut orangnya di mana, masjidnya di mana. Yang naik ceramah, mohon maaf, sudah tua, loyo, biar basalam loyo. Tidak semangat saya mau, kalian saya taruh di rumah saya kalau begitu. Tidak semangat, gairah kita beribadah hilang. Ini kan tergantung siapa yang kita lihat, Gak ada yang begitu. Refleksinya seharusnya anak muda di sana, jangan orang tua. Supaya terlibatlah, anak muda berperan di sana. Tapi kan begini, bicara tentang generasi muda dan agama. Bukannya begini, kita itu sebenarnya sudah dididik dari dasar. Dari dasar. Nah, karena kenapa Al-Khairat juga sampai saat ini masih ada ibtidaiyah. Bahkan saya bisa mengaji karena belajar di Al-Khairat. Ibtidaiyah, MTS, aliyah. Bahkan kalaupun misalnya ke jenjang lebih matang, universitas ada beberapa kampus yang memang basicnya agama. Cuma permasalahannya sekarang, kenapa banyak generasi muda itu tidak mampu misalnya menjadi yang diharapkan sama bangsa saat ini. Banyak, bahkan mungkin saja saya berani taruhan, mungkin saja generasi sekarang itu bahkan Al-Fatihahnya saja tidak lurusin. Bahasa syahadat, ada yang bahasa syahadat, tidak tahu bahasa syahadat. SMA sudah. Tidak tahu bahasa syahadat. Tidak tahu bahasa syahadat. Waktu program selalu saya dapat di program PI di sekolah. Karena pas saya tesis cukup syahadat dulu.
tidak tahu syahadat. Bayangkan, PR ini. Jangan, bagaimana mau diharapkan bangsa? Bahasa syahadat tidak tahu. Syahadat saya tidak tahu. Nah itu syarat masuk Islam. Ya. Bagaimana mau dia mau mengamalkan Pancasila misalnya? Nah ini dasar-dasar paling fundamental ini. Tidak tahu bahasa. Sedangkan orang tahu bahasa syahadat ini belum tentu masuk surga. Nah, apalagi tidak tahu bahasa syahadat. Berarti begini, saya lebih tertariknya sebenarnya, toh, ketika misalnya tagline Indonesia Gelap itu, toh, tagline Indonesia Gelap yang bilang gas LPG langka, toh, impres nomor 1, potongan anggaran. Ya, efisiensi. Sebenarnya bukan itu Indonesia Gelap. Indonesia Gelap itu yang ini. Toh, jahiliyah ini. Iya, Indonesia Gelap itu. Ada anak-anak di usia yang sudah matang, sudah balik. Itu generasi apa itu? Gen Z atau Alpha? Tidak bisa bahasa syahadat. Itu kejadian ya? Di salah satu sekolah. Bukan setiap kegiatan. Setiap kegiatan PI. Selalu didapat hal-hal itu. Rukun Islam yang kita temui di TKI tidak tahu. Nah, saya sepakat tagline Indonesia Gelap itu yang ini. Indonesia Gelap. Indonesia Gelap bahwasanya generasi sekarang itu memang buta sudah sekarang. Buta. Dia berangkat dari moral. Jadi kan di belakangnya moral ini kan agama. Penuntun moral itu kan agama. Mau agama apapun itu. Ya, mau agama apapun. Penuntun moral itu agama. Ya, siap. Atau bagaimana kita mau membangun bangsa yang berperadaban? Ya, kalau moralnya bermasalah. Ya. Jangankan bicara moral, agamanya. Fondasinya ini. Kalau dia tidak tahu syahadat tapi bukan muslim, itu tidak ada soal. Iya. Ini masalah. Keluarga muslim. Keluarga muslim, dari lahir muslim. Bahkan ada temannya yang satu itu, mualaf tahu bahasa syahadat. Mualaf tahu bahasa syahadat. Berarti ini hanya masalah tentang pengetahuan. Pengetahuan, kesadaran begitu. Artinya pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga dari ibu kan. Apalagi kita yang masih bujang ini, aduh. Ya, kamu ya bujang kita terus. Sebenarnya kita ini belajar dengan kamu ini. Belajar apa ini enggak? Belajar, siapa tahu ada anak kita orang nanti kan. Saya kira mau tambah lagi. Ini jadi PR. Baik PR itu pemerintah daerah. Ya, semua memang. Kemudian tenaga pendidik. Ya kan banyak ini CPNS P3K guru yang walaupun ditunda pelantikannya. Banyak guru batiktok ya, diajar batiktok kan anak. Maksudnya batiktok yang negatif. Ya. Bukan itu poinnya. Setelah buku kedua terbit masih ada buku ketiga. Insya Allah niatan itu habis lebaran tahun ini 2025 itu mau launching buku kamus bergambar bahasa Dampelas. Kamus bergambar bahasa Dampelas. Oke. Nah, kenapa saya buat? Karena masih banyak ini tidak semua. Masih banyak masyarakat kita di Dampelas itu yang masih tertutup untuk bagaimana supaya Dampelas ini harus diekspansikan keluar. Tertutup mereka. Berarti ini bagian daripada tujuan PI juga. Iya, karena bicara yang berkebudayaan tadi. Artinya kan saya lupa ayatnya di Quran itu ya. Iya. Ada yang tentang kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal. Itu semuanya. Jadi Islam ini tidak mengesampingkan persoalan budaya. Persoalan suku. Bahkan ini bisa jadi ruang kita untuk menyampaikan amar ma'ruf. Iya. Memang sudah kurang sekarang itu amar ma'ruf. Iya, amar ma'ruf. Apalagi kan budaya adat suku Dampelas ini kan cenderung ke Islam kan? Iya. Cenderung ke Islam. Jadi di dalam buku kamus bahasa Dampelas ya, kamus bergambar. Itu dia memang yang dimuat di situ kosa-kosa kata. Dia ada gambarnya. Iya. Jadi misal nama-nama hewan. Misal ayam, misal gambar ayam. Bahasa Indonesianya ayam. Di bawahnya itu bahasa Dampelas. Manu. Bahasa Dampelasnya. Tuh. Anggota tubuh begitu juga. Anggota tubuh. Kalau bahasa Dampelasnya jelek apa? Mejat. Jangan bertanya. Dia begitu bilang jelek, dia menghadapi baru dia tunjuk lagi. Tidak begini, saya punya sejarah. Saya punya sejarah. Saya punya pengalaman. Lalu itu saya bergabung di satu lembaga. Di satu lembaga daerah. Daerahan. Jadi ada ini Mars lagu daerah waktu itu. Mars lagu daerah. Iya, Mars. Jadi saat himne. Jadi setiap kita menyanyikan berapapun kegiatan yang kita lakukan, setiap kegiatan itu ada itu lagu. Nah, ini
saya di lembaga ini dengan temanku satu ini hampir sudah 20 hampir 30 kayaknya itu kegiatan kita. Selalu ada lagu itu. Tapi dia tidak pernah hafal itu lagu. Aduh. jadi tugasnya itu tuh saya harus di sampingnya. Dia mangap, saya menyanyi. Karena dia tidak tahu tuh, itu bahasa daerah. Nah, itu yang menjadi PR sebenarnya itu. Kalaupun dalam satu daerah, ya minimal kau pahami lah. Ya. Dia punya bahasa. Di mana temannya kamu sekarang itu? Ada teman kita tahu kali mana sudah sekarang gitu. Satu lembaga kita loh. Tapi sudahlah. Selamat kita sebagai gitu. Ini terjawab tentang. Jadi dari salah satu suku di Sulawesi Tengah itu sebagian suku salah satu suku yang kecil. Ya, mendiami Donggala. Mendiami salah satu wilayah Donggala. Ya. Meskipun dulu ini banyak orang cerdas dari generasi old, ya kan, kemudian masuk generasi milenial. Saya minum air ini berat masuk generasi milenial. Berat mas. Wacana saja. Wacana ya. Persoalan kamus bahasa dan pelas. Nanti di generasi Gen Z. Baru mampu. Berarti begini, pandangan orang terhadap generasi Z ini dipatahkan sama dia. Ya. Kan begitu kan begini, pandangan orang terhadap generasi Z ini kan generasi yang simple. Serba instan. Instan. Apa-apa EA. Tidak mau berproses, malas. Dalam dunia pekerjaan saja cepat bosan. Ya. Nah, hadirnya dia menciptakan 3 karya, 3 buku. Masuk dalam botol lagi. Tidak, bukan begitu. Ya, aku kata ini. Sesuai bilang, Raja kata ini. Nah, dia ini mematahkan bahwasanya generasi Z itu sebenarnya bisa. Nah, saya ini begini, terinspirasi dari komik. Ya, bagus sorong botol ini tidak. Tidak, kalau waktu di zamannya dia, itu kan gerakan itu dengan aksi demonstrasi. Tapi memang lemah, kami lemah dalam literasi. Ada banyak senior-senior yang pandai menulis. Tetapi untuk menginspirasi membuat kamus bahasa dan pelas itu tidak ada. Itu belum ada. Nah, makanya boleh nanti ketua setelah launching kamus itu kami tampilkan juga nanti di. Tidak, begini saja. Kok kita belak-belakan saja di sini tuh. Nanti official close ya. Sudah membackup media partner. Yang penting kapan? Kan lagi yang penting untuk kapan? Launching, ya? Iya, untuk launchingnya. Bahasa dan pelas. Yang penting sudah connect kan nih. Iya, yang penting tinggal maharnya ini naik. Sebenarnya kalau bicara menarik tadi, kalau yang kakak singgung tentang anak muda, Gen Z ini kan bicara anak muda. Iya. Anak muda sekarang, kalau misalnya banyak framing tentang anak muda yang serba mager dan tidak produktif. Persoalan kita hari ini, anak muda ini kehilangan sejarah. Baik itu sejarah agamanya atau sejarah negaranya. Nah, maksudnya saya salah satu poin kenapa saya terinspirasi harus menulis. Jose Krominoto bilang begini, kalau mau jadi pemimpin besar, berbicaralah seperti orator dan menulislah seperti wartawan. Jadi dua kata kunci ini, lisan, dengan tulisan. Kan ulama-ulama besar itu terkenal itu. Kalau dia tidak mampu di tulisan, ini dia lisan. Kalau dia tidak mampu di lisan, menulis kitab segala macam. Dan saya pernah dengar, saya punya ungkapan seniorku di kampus. Dia bilang, kalau kita membaca bisa menjelajahi dunia. Kita tidak ke Jepang, tapi membaca buku tentang Jepang. Sudah kita tahu Jepang. Kita tahu semua. Tapi untuk kita dikenali dunia, kita menulis. Dia sudah meninggal, kita masih diingat orang. Kan begitu. Seperti Soekarno, Buya Hamka, yang lain-lain. Dikenang karena ada tulisan. Ada rekamnya. Ada rekamnya. Misal kaitan Malaka, kami sebut PKI tadi, komunis apa segala macam. Iya, mereka itu terkenal karena menulis. Berarti Tan Malaka ini PKI? Tidak. Saya sudah meninggal kita sebut. Al-Fatihah itu beliau. Astaga. Itu. Berarti menjawab seluruh stigma di luar bahwa PII itu teroris, anak muda yang terlibat dalam gerakan. Sekarang ini pertanyaan dari saya kan, bagaimana tanggapannya Upik ini terkait dengan situasi generasi Z? Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya generasi Z itu bla 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 sekian. Bahkan yang menciptakan tagline sekarang, kabur aja dulu, Indonesia gelap, itu kan Gen Z semua.
Kan begitu tuh? Muak mereka, muak. Muak. Nah, Muak, sedangkan begini. Mereka, saya juga tidak tahu, mereka dikatakan muak, tapi mereka tidak menjalani 100%. Tuh, Dalam hal apa? dalam hal, misalnya kayak begini, ada satu kebijakan, mereka tidak pahami dulu kebijakan. Ya. Tapi itu tiba-tiba keluar tagline, tagline. dan itu diramaikan dengan TikTok dan lain sebagainya. Tuh, bagaimana pandangannya seorang Upik ini tentang hal-hal itu? Jadi kabur aja dulu, kemudian Indonesia gelap. So, kalau di tahun kemarin itu Indonesia darurat. Ya, Indonesia darurat. Bicara tentang generasi Z ini kan bicara tentang harus memahami sejarah. Makanya ada istilah biasa jas merah kan? Iya, jas merah. Kita itu hidup atau menjalankan hidup itu tergantung siapa yang kita jadikan teladan, kita jadikan inspirasi. Persoalan kita hari ini generasi Z ini, tokoh teladannya, inspirasinya itu bukan lagi orang-orang hebat, bukan lagi Soekarno, bukan lagi Sohogi, bukan Sohogi, bukan lagi Pramudia, bukan. Itu bicara tentang Indonesia. Iya. Sementara kalau bicara anak-anak muda Islam ini kan mereka tidak tahu lagi tentang Nabi Muhammad. Ya. Mereka tidak tahu bahwa ternyata Nabi Muhammad ini bukan hanya bicara tentang dakwah, tauhid misalnya. Nabi Muhammad bicara tentang pemimpin. Ya. Seorang yang bisa dibilang ibadah sosial itu luar biasa. Ya. Itu yang kita kehilangan sekarang. Kehilangan sejarah itu. Dan kehilangan figur. Kehilangan figur. Ya, figur mereka sekarang siapa? Fuji. Kehilangan Fuji, Atta Halilintar. Torik gitu. FOMO sekarang. Maksudnya siapa yang FVP ya itu yang diikuti. Ya. Termasuk kan terakhir itu ada FOMO tentang naik gunung itu kan. FOMO naik gunung, FOMO dance. Tapi ini kalau pesannya Upik ini untuk generasi Z. Pesan ya. Pesannya itu pertama, kalau saya kan seorang muslim, kita muslim. Iya. Pertama, kita amalkan itu perintah kitab suci yang paling pertama. Oke. Iqra. Bacalah, belajarlah, berpikirlah, bukan buat TikTok lah. Bukan kerja, bukan. Tapi belajar. Oke. Kalau kita pakai itu untuk rumus hidup, belajar ini kan bukan cuma belajar di sekolah. Ya. Mempelajari hidup ini, berpikir. Ya. Bahkan isinya buku ini. Ya. Cuma berpikir saja. Mungkin orang bilang taiminya isinya. Ya. Tapi berpikir tentang hal yang tidak dipikirkan orang. Kuncinya belajar. Cuman sekarang kita ilmu pengetahuan itu dipandang ente, diremehkan. Banyak sekarang ilmu pengetahuan itu terbuka gratis. Malas orang kesana. Tapi kalau konser sampai 100.000 itu tiketnya, pergi orang. Tapi kalau ilmu Pak gratis, sudah ada dia punya tattoo di situ, onde-onde di situ. Tidak mau mereka datang. Pertama itu ilmu pengetahuan. Kalau generasi Z mau maju, jangan tinggalkan ilmu pengetahuan. Karena ini perintah pertama ini. Kalau kita mau maju, supaya tidak gelap, sekarang ini yang terang kan hanya korupsi. Terang kan yang terang sekarang Liga Korupsi Indonesia. Liga korupsi sampai jadi liga. Nah, yang terang itu korupsi sekarang. Kenapa bukan ilmu pengetahuan? Pendidikan kan ilmu pengetahuan pendidikan itu. Makanya jangan kita jauhi itu. Kalau kita jauh dari situ, kita cuman asik dengan scroll baru bangun tidur misalnya. Kita bicara mau membangun Indonesia, tapi kita anak muda bangun tidur jam 11 siang. Bayangkan kalah dengan ayam, Pak. Ayam sudah bakar tai sapi, Pak. Subuh-subuh. Kita masih mengurung. Baru kau bicara pada demo pemerintah. Makanya itu yang saya sesalkan hari ini. Secara intelektual jago, secara aksi, metode, lemah kita. Lemah dalam sisi pergerakan. Kayak saya kalau poin pentingnya itu tadi, ilmu pengetahuan jangan ditinggalkan. Oke, berarti intinya kita kembali ya. Berarti intinya sekarang di masanya Upik memegang PI sekarang, tujuan utama adalah itu, mencerdaskan. Fokusnya di situ. Fokusnya ke situ. Membantu negara ini. Membantu negara, oke. Bicara tim nasionalis lagi. Tapi begini, saya makin tertarik sebenarnya terkait PI ini. Cuman durasinya kita sudah agak lama ini. Kan begitu ini sudah semua sahur ini. Ini kalau kita mau bahas terus ini sampai babuka ini. Nanti kita akan kembali di sesi berikutnya. Tapi satu pertanyaanku dulu. Kira-kira ini kan begini, secara literasi Indonesia ini masuk dalam peringkat 63. Peringkat 63. Kedua dari belakang kalau tidak salah. Tidak usah dibilang peringkat. Dalam literasi, dalam membaca. Nah, makanya bisa saja Gen Z itu pengaruh itu kan. Nah, pernah enggak PI mencoba untuk bagaimana caranya literasi ini kita kembangkan?
untuk mengajak ya minimal lah di kader-kader awal itu kan di SMA kan, ya. Di SMA minimal ketika setelah selesai kaderisasi minimal tidak juga memaksa mereka. Iya. Ya silakan baca buku dan lain sebagainya. Supaya minimal nilai literasinya kita ini dari 63 naira 50. So, lumayan naik 50 dan itu PI yang buat. Iya. Nah, jadi di PI ini kan jenjang kaderisasinya itu bertahap. Ya, siap. Tahap pertama itu ada namanya basic training. Di basic training itu belum fokusnya tentang literasi. Belum ya? Tapi fokusnya tentang pemurnian akidah dulu. Atau? Ya. Oke, dikasih sadar dulu. Dikasih sadar dulu dia tentang Islam, tentang Tuhan, kan? Tentang akhlak. Oke. Baru jenjang kedua itu intermediate. Oke. Nah, di intermediate ini ada persyaratan tentang literasi. Misal dia harus resensi buku, harus bedah buku, bikin makalah. Ini kan butuh literasi. Nah, di situ dia peran. Kalau secara kaderisasi. Terakhir sekali. Kamu mau bertanya tidak ini? Saya mau bertanya. Terakhir sekali. Kedinginan beliau. Kalau hari ini saudara Opik jadi pemimpin. Pemimpin di mana dulu ini? Terserah. Negara ini kah atau daerah ini? Yang Opik mau lakukan duluan itu apa? Pendidikan pasti. Pendidikan diperbaiki. Oke, pendidikan diperbaiki. Tapi bukan masalah tentang gitu. Bukan masalah tentang internet yang dikasih jangkau ini. Oh, bukan. Bukan masalah tentang merdeka belajar ini. Bukan. Belajar merdeka. Bukan merdeka belajar. Oke. Terakhir, sampaikan dulu pesan untuk teman-teman di luar sana. Saya tuh di mana-mana kalau diminta closing statement itu satu saja. Allah itu memberikan jalan kepada siapa yang mau mencari jalan dalam hal apapun, rezeki, ilmu pengetahuan, kan? Jenjang karir, kerja, silaturahmi. Allah itu memberikan jalan kepada siapa yang mau mencari jalan. Bukan kepada siapa yang hanya berdiri di pinggir jalan, balia-lia orang jalan-jalan. Nah, makanya mari kita jalan-jalan. Hitung mobil. Nah, makanya mari kita jalan-jalan. Itu poinnya. Berarti sambil jalan-jalan membuka ilmu pengetahuan. Iya, mencari. Besok kita pergi jalan-jalan. Di mana? Di Duyu di mana? Sudah aman. Itu sampai di sini saja. Di sini hebat. Tidak ada opening, tidak ada closing. Oh, gitu.